Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Mati, namanya Fatmaku Sumadi Sastra dari semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini Nabila akan mereview pada materi perkuliahan HAN pada pertemuan keempat dari PPT yang telah diberikan, yaitu tentang instrumen pemerintahan. Di mana secara umum di sini Nabila akan membahas tentang gambaran, pengertian, dan juga beberapa hal yang dibahas pada pertemuan keempat. Di mana saya singkat instrumen pemerintah menjadi IP, di mana IP merupakan alat-alat atau sarana-sarana yang digugakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di mana dalam melaksanakan tugas-tugasnya, para pemerintah atau para pejabat di AN ini menggunakan instrumen, di mana yang pertama itu ada instrumen yuridis, ada instrumen prasarana yang dimana meliputi tentang alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, terus gedung-gedung perkantoran dan sebagainya yang dimiliki oleh publik. Dan yang kedua adalah instrumen yuridis, di mana ini merupakan peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum, keperdataan dan sebagainya, di mana ada yang dinamakan dengan struktur norma HAN. Dalam memahami instrumen atau IP ini harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi yang bersifat umum abstrak. Jadi dari yang paling tingkat rendah ke yang tinggi atau disebut dengan individual konkret. Selanjutnya ialah dalam suasana atau HTUN ini kita menghadapi tingkat-tingkat norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Di antaranya menurut Indra Hartono ada yang melakukan keseluruhan norma HTUN dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat, dari yang sangat umum yang terkandung dalam TAP MPR, terus undang-undang, sampai kepada norma yang paling individual dan konkret yang terkandung dalam penetapan atau disebut dengan basicing. Dan yang kedua ialah pembentukan norma HTUN dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh para pejabat undang-undang atau badan peradilan saja, tapi juga oleh aparat pemerintah, dalam hal ini badan atau jabatan TUN. Dan untuk bisa kita mengetahui kualifikasi dari sifat keumuman dan sifat konkretan norma hukum administrasi, kita perlu memperhatikan objek dengan yang dikenai hukum dan bentuk normanya. Di antaranya yang pertama itu ada norma hukum umum, yaitu norma hukum yang ditunjukkan untuk orang banyak gitu dan tidak tertentu. Dimana umum di sini itu peraturan itu ditujukan untuk semua orang atau semua warga negaranya. Contohnya itu seperti kalau peraturan yang kalimat pertamanya itu ada kata barang siapa atau setiap orang atau setiap warga negara, dan seterusnya itu adalah contoh dari norma hukum yang bersifat umum gitu, yang ditujukan oleh banyak orang dan tidak tertentu orangnya siapa. Yang kedua ialah norma hukum individual, di mana norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang, jadi ditujukan untuk seorang atau beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu, jadi sudah ditentukan entah itu individu ataupun kelompok. Contohnya seperti Syafi'i bin Udin yang bertempat tinggal di Jalan Siti Jenar nomor 16 Jakarta dan seterusnya. Terus juga misalkan kalau yang sifatnya kelompok, para pengemudi bis kota Mulia Bakti, jurusan Blok M Rawamangun dan sebagainya, seperti itu. Itu adalah contoh dari norma hukum yang bersifat individual. Yang ketiga adalah norma hukum abstrak, yaitu norma hukum yang melihat pada perbuatan seorang yang tidak ada batasannya dalam arti tidak konkret. Jadi tidak melihat batasannya dan tidak melihat perbuatannya. Kita melihat perbuatannya. Contohnya seperti mencuri, terus membunuh, menebang pohon dan sebagainya. Itu untuk norma hukum abstrak. Dan yang keempat ialah norma hukum konkret, di mana ini merupakan suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu lebih nyata atau konkret. Contohnya, contohnya itu seperti barang siapa atau bla 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 mencuri mobil merek Innova berwarna merah yang diparkir di depan kampus dan seterusnya. Itu contoh dari norma hukum konkret. Jadi lebih dijelaskan seperti apa kejadian atau tindak pidananya atau kejadiannya ya. Dan ada pun juga 4 sifat norma hukum. Kalau tadi kan secara umum norma hukum dibagi 4. Ada umum, individual, abstrak dan juga konkret. Nah, kalau secara sifat norma hukum itu dibagi lagi ada 4. Di mana yang pertama ada norma hukum umum abstrak. Itu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak atau belum konkret atau belum nyata. Contohnya itu setiap warga negara dilarang mencuri, setiap orang dilarang membuang sampah atau membunuh sesamanya dan sebagainya. Yang kedua itu ada norma hukum individual konkret. Itu adalah satu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau orang-orang tertentu atau kelompok dan perbuatannya itu bersifat konkret, jadi sudah nyata.
Contohnya seperti Saudara Ivan, umur 20 tahun, alamat Jalan Pasir Hayam, nomor 5 Cianjur, memakai baju dinas dan seterusnya. Jadi ini tuh biasanya berbentuk keputusan TUN, contohnya seperti SK, surat ketetapan pajak, SKP, atau juga pemberian subsidi atau suatu kegiatan. Yang ketiga itu ada norma hukum yang konkret, norma hukum umum konkret, yaitu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya sudah tertentu atau konkret. Contohnya seperti setiap orang dilarang mencuri mobil merek Innova berwarna hitam yang diparkir depan kampus gitu. Nah, yang keempat ada norma hukum individual abstrak, yaitu norma hukum yang ditujukan seseorang, sudah pasti seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat abstrak atau belum konkret. Misalnya izin gangguan atau izin mengelola lingkungan hidup, contohnya seperti Nabila bertempat di Jalan Harmoni, Jalan Siliwangi, Gang Harmoni nomor 15, Jakarta dilarang mencuri. Jadi memang langsung disebutkan siapa, ataupun misalkan apabila tidak disebutkan namanya berkaitan dengan jabatannya sepertinya. Seperti itu untuk review pada pertemuan keempat Han. Semoga manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.